Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa HD TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa kembali dalam acara Karimat kajian rutin setiap Jumat. Pemirsa HD TV, hari ini hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita sudah kedatangan narasumber wanita atau perempuan, Ustazah. Karena sebelumnya narasumber kita selalu laki-laki. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang hal yang sangat prinsipil di dalam Islam, yaitu mengenai fikih wanita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fikih merupakan hal yang sangat penting sekali dalam hukum Islam. Dan kita akan membahasnya spesifik mengenai apa itu fikih wanita dan sebagainya. Sudah bersama kita narasumber kita yang sangat baik sekali, Ustazah Umniyatul Falsifah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Baik? Alhamdulillah baik. Ya. Dalam kesempatan yang kali ini kita akan membahas terlebih dahulu di segmen pertama mengenai perkenalan terlebih dahulu mengenai apa itu fikih wanita. Mungkin bisa dijelaskan Ustazah apa itu fikih wanita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada HD TV karena sudah mengajak saya untuk bergabung dalam kajian yang sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bicara tentang fikih wanita yang mana banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang harus kita pelajari di dalamnya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu fikih wanita. Fikih wanita adalah berasal dari bahasa Arab yakni fiqhul mar'ah. Fiqhul mar'ah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah fiqhun, yang berarti fikih. Yang kedua adalah al-mar'ah, yakni wanita. Kita harus tahu dulu perkataannya nih apa itu fikih, apa itu al-mar'ah. Fikih menurut bahasa adalah faham, sedangkan menurut syara' adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, yakni memahami atau mengetahui atau mempelajari ilmu hukum-hukum syariat Islam dengan jalan ijtihad. Sedangkan al-mar'ah adalah wanita itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa yang dinamakan fiqhul mar'ah itu adalah mempelajari atau memahami hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan wanita khususnya. Gitu. Sangat menarik sekali penjelasan dari beliau mengenai apa itu fikih wanita. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Ustazah. Kita tahu bahwa istilah fikih wanita itu sudah ada, dan pertanyaan saya mungkin mengapa fikih itu dikhususkan untuk wanita? Mungkin bisa diungkap rahasianya itu mengapa bisa demikian? Rahasia ya. Jadi memang unik sekali ya. Kok ada nama istilah ilmu namanya fikih wanita gitu. Kayaknya istimewa banget ya. Jadi sebenarnya banyak sekali alasan dan latar belakang kenapa diadakannya ilmu yang dinamakan ilmu fikih wanita. Sebenarnya diadakannya ilmu atau kajian fikih wanita ini berarti menunjukkan betapa pentingnya ilmu tersebut. Jadi banyak sekali alasannya. Mungkin bisa saya rinci di sini. Yang pertama adalah Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran itu berbicara tentang wanita, berbicara tentang masalah-masalah wanita dalam Al-Quran. Banyak sekali dibicarakan di dalamnya. Bahkan kita bisa lihat dari nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali nama-nama Al-Quran yang bertemakan wanita. Salah satunya contohnya saja surat An-Nisa, kemudian surat Maryam, kemudian ada surat An-Nur, kemudian surat
Al-Hujurat, At-Talaq, ada surat At-Tahrim dan lain sebagainya. Mungkin saya belum bisa menyebutkan semuanya. Jadi contoh saja surat An-Nisa yang berarti perempuan, ya kan, wanita. Di dalam surat An-Nisa itu sendiri banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menjelaskan tentang wanita. Ya, di situ ada tentang masalah lelaki yang boleh menikahi wanita lebih dari satu. Kemudian bagaimana seorang laki-laki itu bisa menikahi perempuan lajang, bagaimana caranya. Kemudian ada juga permasalahan tentang mahar wanita. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi wanita, bagaimana maharnya. Kemudian juga tentang tolak juga ada di sana. Kemudian tentang wasiat, tentang hak waris. Dalam surat An-Nisa juga di sana dijelaskan tentang hak waris seorang wanita. Ya kan, dapat berapa, ya kan? Laki-laki dapat berapa, seorang ibu dapat berapa, ya kan, dan sebagainya. Kemudian di surat Maryam, ya, surat Maryam itu menjelaskan tentang wanita, menjelaskan tentang ibunda dari Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, bagaimana beliau, perjuangan beliau, ya kan, hamil dan melahirkan, ya, sendirian, ya, tanpa adanya seorang laki-laki, tanpa suami, gitu ya. Di situ kita bisa belajar tentang arti kehormatan dari Sayyidah Maryam, bagaimana cara kita untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Kemudian surat An-Nur, di situ walaupun namanya ini bukan nama dari wanita, ya, tapi isinya kalau kita tilik, kalau kita kaji, ya, isinya itu banyak sekali menerangkan tentang masalah wanita, ya. Contohnya saja seperti tentang perzinahan antara wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya atau bukan suaminya. Di situ dijelaskan bagaimana hukumnya jika ada wanita, ya, dan laki-laki berzina, bagaimana hukumnya. Kemudian ada juga masalah tentang fitnah atau tuduhan yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah pada waktu itu juga dijelaskan di situ, ya. Kemudian juga ada tentang menutup aurat bagi perempuan dan laki-laki, ya. Kemudian surat Al-Hujurat yang berarti kamar. Di sini maksudnya kamar siapa? Ya, ini kamar dari para istri Rasulullah SAW. Ya, di situ kita bisa belajar tentang adab para sahabat, bagaimana ketika bertamu di kediaman Rasulullah dan Rasulullah SAW berada di kamar para istrinya. Kemudian ada lagi surat At-Talaq. Nah, di sini menerangkan tentang tolak atau perceraian. yakni apa itu perceraian? Yakni pemutusan tali pernikahan, ya kan? Di situ juga ada penjelasan tentang bagaimana tolak itu bisa jatuh, ya, 1 kali, 2 kali. Kemudian iddah bagi wanita, yakni iddah itu adalah masa tangguh, ya, tangguhan, dia tidak boleh diperistri oleh orang atau, ya, seperti itu. Terus ada lagi surat At-Tahrim. Ya. Surat At-Tahrim di sini menjelaskan tentang Rasulullah SAW pernah mengharamkan dirinya atas istri-istrinya yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat berikutnya adalah surat Al-Mujadalah, ya, yang artinya adalah pengaduan, ya. Surat ini menerangkan tentang seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya. Wanita itu adalah Khawlah binti Tha'labah, ya. Wanita tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hak-hak yang telah direbut oleh suaminya. Nah, itu kan berarti surat itu khusus, ya, menerangkan tentang wanita, ya kan? Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa Al-Quran begitu banyak, ya, menerangkan tentang masalah wanita. Gitu. Kemudian berikutnya, alasan berikutnya adalah bahwa hukum yang Allah berikan terhadap laki-laki itu berbeda dengan hukum yang Allah berikan terhadap perempuan. Ya. Salah satu contohnya saja tentang aurat. Ya. Allah memberikan peraturan aurat
laki-laki itu adalah bainas surah wa rukbah, ya. Jadi antara pusar dan lutut itu adalah aurat, ya. Berbeda dengan perempuan. Aurat perempuan itu adalah kulluha ilal wajh wal kaffain, yakni seluruh badan wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dari situ saja sudah kelihatan bedanya, ya kan? Berarti kita perlu adanya kajian, mempelajari fikih wanita secara khusus, ya. Kemudian alasan yang terakhir adalah bahwa Islam datang untuk mengangkat harkat dan derajat wanita, ya. Jadi itu juga salah satu alasan di mana Al-Quran banyak sekali berbicara tentang hukum wanita, ya. Itu berarti menunjukkan bahwa begitu pentingnya wanita dalam Islam, begitu istimewanya wanita dalam Islam, ya. Sehingga banyak dibicarakan dalam Al-Quran, banyak yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi ibaratnya seperti seorang ayah yang memberikan peraturan terhadap putrinya tidak boleh keluar, tidak boleh ini, ya. Ketika balik harus menutup aurat. Itu kan apa? Karena sang ayah sayang dengan putri kecilnya itu, ya. Jadi Islam sangat menyayangi perempuan sampai akhirnya ada kajian khusus untuk wanita seperti itu. Ya, jadi inilah alasan kenapa kok fikih ini ada yang dispesifikkan khusus untuk wanita, karena banyak sekali permasalahan wanita yang harus dikupas tuntas, gitu, yang harus kita pelajari. Gitu, ya. Itu tadi Al-Quran, baru Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah SWT menciptakan tidak hanya laki-laki saja, akan tetapi menciptakan juga wanita atau perempuan, ya. Jadi Allah SWT menciptakan manusia lengkap dengan pasangannya, ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Di sini dijelaskan rijalan katsiran wa nisaa. Jadi di situ udah ada penekanan atau penegasan oleh Allah SWT bahwa Allah menciptakan dari jiwa yang satu, kemudian berkembang biak darinya laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Ada perempuannya di sini. Berarti Allah menciptakan sesuatu itu pasti tidak mungkin kalau tidak ada alasannya. Sebabnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa laki-laki dengan perempuan itu diciptakan berbeda. Walaupun memang kalau dari segi hamba, ya, antara laki-laki dan perempuan di mata Allah SWT itu sama, tapi pada hakikatnya dalam segi penciptaan laki-laki dan perempuan itu berbeda, baik dari segi fisik, psikisnya, ya. Allah SWT berfirman, walaysa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki tidaklah seperti perempuan, ya. Dari segi fisik bahwa wanita itu ketika dewasa dia nanti akan mengalami haid, menstruasi, melahirkan, ya kan. Kalau laki-laki dia ketika balik akan mengalami ihtilam, itu sudah sangat berbeda, dan itu akan membuahkan hukum yang berbeda juga, atau peraturan yang berbeda juga, seperti itu, ya. Kemudian dari segi psikisnya berbeda pula, ya, antara wanita dengan laki-laki, ya. Hal itu disebutkan juga dalam Al-Qur'an, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ini dalam Al-Qur'an ini dijelaskan perbedaan psikis wanita dan laki-laki dalam hal bersaksi. Wanita boleh bersaksi tapi tidak cukup satu orang, tapi harus dua, harus ditemani dua orang, ya. Kalau laki-laki boleh satu, tapi kalau perempuan harus dua orang.
terus ya banyak sekali ya pokoknya. Iya. Ya. Sangat banyak sekali ya. Iya. Mencakup tadi Iya. untuk alasan kenapa dibutuhkan adanya kajian atau fikih mar'ah. Iya, iya. Iya. Sangat luar biasa sekali penjelasan dari beliau mengapa fikih wanita itu dikhususkan untuk wanita atau perempuan saja. Kemudian pertanyaannya sebelum kita nanti break ke segmen kedua, mungkin seberapa penting seorang muslimah atau seorang wanita itu harus mengetahui fikih wanita, karena kebanyakan dari kita itu biasanya sangat menganggap remeh fikih wanita itu, Ustaz. Nah, ya ini pertanyaan yang sangat bagus. Iya. Apalagi pada zaman sekarang Iya. pada zaman modern ini yang banyak sekali laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan itu sendiri yang bersikap apatis gitu, masa bodoh dengan kajian fikih wanita ini. Padahal fikih wanita ini adalah menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita. Bahkan di situ ada ibadah yang dilakukan oleh wanita di setiap harinya. Kalau saya bilang penting, seberapa penting? Penting sekali. Penting sekali. Apalagi khususnya wanita. Bahkan bisa saya katakan bahwa mempelajari ilmu fikih wanita ini hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain ya. Jadi wajib bagi setiap wanita. Ya, seperti wanita dan laki-laki juga. Jadi seperti hadis Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Khususnya ini ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau laki-laki gimana? Wajib juga berarti ya. Karena nanti dia akan mempunyai istri juga gitu kan, mengetahui. Jadi bagi seorang suami nih ya, bagi pemirsa ini harus tahu. Jadi seorang laki-laki dia wajib mempelajari fikih wanita. Jadi bukan hanya wanita saja itu ya. Wanita aja enggak. Laki-laki juga harus mempelajarinya. Kenapa? Karena nanti ketika dia sudah punya istri ya, dia wajib mendidik istrinya atau mengajari istrinya tentang fikih wanita. Kemudian nanti ketika dia sudah menjadi ayah, dia punya putri, maka dia wajib mengajari putrinya. Nah, kalau misalkan si laki-laki ini si suami atau bapak tadi dia itu tidak punya ilmunya, ya, maka dia wajib mengizinkan istrinya atau putrinya untuk belajar, untuk menuntut ilmu tentang ilmu fikih wanita ini. Pemirsa Hidayah TV dimanapun Anda berada, tadi beliau sudah menjelaskan kepada kita tentang seberapa pentingnya ilmu fikih wanita itu sih. Bahkan ini dipelajari bukan hanya untuk wanita atau perempuan saja, tapi para laki-laki. Pemirsa Hidayah TV dimanapun Anda berada, mari kita pelajari fikih wanita supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dan istri kita. Pemirsa Hidayah TV, jangan kemana-mana, kita akan break beberapa saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidayah TV. Pemirsa Hidayah TV, kembali lagi bersama kami dalam acara Karimat. Pada segmen kedua ini kita akan menanyakan kepada beliau mengenai hal spesifik fikih wanita tentang bulan suci Ramadan. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan sudah akan selesai, tapi tidak ada salahnya jika kita membahas tentang fikih wanita yang berhubungan dengan bulan puasa Ramadan, karena hal ini sangat penting sekali diketahui untuk wanita dan laki-laki. Pertanyaan yang pertama mungkin Ustazah, kapan seorang muslimah atau seorang wanita itu wajib berpuasa terutama di bulan suci Ramadan ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk muslimah itu sendiri kapan bisa diwajibkan ya? Diwajibkan untuk puasa Ramadan. Wajibnya adalah ketika dia sudah balik, ya, karena kita sudah tahu bahwa syarat wajib puasa, ya, salah satunya adalah mukallaf, ya. Pertama Islam, kemudian mukallaf. Apa itu mukallaf? Yakni berakal dan balik, ya, sudah balik. Balik kalau wanita balik itu adalah ketika dia sudah menstruasi atau haid, ya. Dengan laki-laki adalah ihtilam tadi ya. Kemudian al-itaqah, yakni mampu. Kemudian setelah itu adalah sihah, ini harus dalam keadaan sehat, ya, itu dia, ya.
Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kapan itu muslimah wajib puasa, ya ketika dia sudah balik, yakni dia sudah mengeluarkan darah haid, ya mengeluarkan darah haid ketika memasuki umur 9 tahun kira-kiranya, ya. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Banyak di antara kita itu, terutama ibu-ibu atau orang tua kita itu, ketika sedang berpuasa itu hamil, dia sedang hamil atau dia sedang menyusui anak kecilnya. Nah, bolehkah ibu hamil atau seorang ibu yang sedang menyusui itu diperbolehkan berpuasa atau tidak mungkin? Iya. Berarti sama jawabannya dengan tadi bahwa kembali lagi ke syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah Islam, kemudian mukallaf yakni berakal dan balik, ya, kemudian al-itaqah yakni mampu, ya, kemudian as-sihah yakni sehat. Satu lagi adalah mukim, ya tadi kurang ya. Mukim yakni tidak berpergian. Berarti kalau dilihat dari situ, ya, kalau misalkan syarat-syaratnya itu terpenuhi maka wajib. Dia berarti terkena taklif wajib berpuasa. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana ibu hamil dan menyusui apakah dia wajib puasa, wajib. Selama dia itu mampu, dia yakin mampu, kemudian dia yakin bahwa kalau ibu hamil berarti janinnya dia akan sehat, ya. Kalau menyusui berarti anaknya yang disusui itu akan sehat, berarti dia wajib hukumnya untuk melakukan puasa. Ya mungkin ibu-ibu yang ada di rumah, ibu hamil atau ibu menyusui, mungkin konsultasikan lebih dahulu dengan dokter kandungan atau dokter anak, ya. Misalkan kalau di bawah puasa anaknya apakah ada sakit atau bagaimana, atau kelainan atau kurang berat badan atau bagaimana, bisa dikonsultasikan gitu. Mungkin bisa dipersiapkan lah, jadi kayak vitamin dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa menggugurkan kewajiban. Jadi selama syarat wajibnya tadi terpenuhi, wajib. Ya, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga sebelum kita akhiri segmen yang kedua ini. Ini hal atau suatu masalah yang sangat mungkin harus diketahui oleh para pemirsa HDTV, bukan hanya untuk wanita tapi untuk laki-laki juga. Nah, ketika seorang ibu itu melahirkan, menyambung ke pertanyaan yang tadi pertama, dia tidak wajib diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama 1 bulan, ya. Terus kemudian ketika dia tidak bisa qadha puasa, kemudian apa hukumnya? Oh, jadi dia tidak bisa mengqadhanya? Iya, dia tidak bisa mengqadha puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Itu apa hukumnya bagi seorang ibu yang baru melahirkan tadi? Ya, seperti kita ketahui bahwa ibu melahirkan berarti nifas, ya. Orang yang nifas itu diharamkan untuk berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha, ya, puasa selama 1 bulan itu yang dia tinggalkan tadi di lain bulan atau lain hari selain hari puasa tadi. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, kalau misalkan ibu yang melahirkan tadi tidak bisa mengqadha puasanya, bagaimana hukumnya? Maka bisa saya katakan bahwa dia masih punya kewajiban untuk berpuasa, maksudnya mengqadha puasanya di lain hari, ya. Hanya saja memang wajib mengqadha ini adalah wajib muwassa, yakni wajib yang bisa dilaksanakan di waktu yang sangat panjang. Maksudnya tidak harus seketika itu langsung puasa. Ya, maksudnya misalkan di bulan Syawal langsung mengqadha, harus enggak, tapi boleh diakhirkan ke bulan-bulan setelahnya. Bahkan boleh sampai Syaban, ya. Iya, yang penting sebelum puasa selanjutnya itu, ya, puasa yang akan datang dia sudah lunas begitu. Jadi tidak bisa menggugurkan kewajiban, ya, tidak bisa menggugurkan kewajiban bagi wanita yang menyusui gitu. Kecuali memang kalau misalkan dia mempunyai penyakit, misalkan ada penyakit bawaan yang penyakit itu tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, misalkan dia punya penyakit kanker atau yang la yurja bar'u, yang tidak mungkin disembuhkan, ya, maka dia mungkin nanti bisa digantikan dengan tadi syaratnya, ya, pokoknya tidak ada harapan, misalkan kayak gagal ginjal, cuci darah yang kan itu kan penyakit-penyakit kronis yang seperti itu baru.
Baik pemirsa HDTV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Karimat HDTV. Pemirsa HDTV, kembali lagi bersama kami di Karimat, kajian rutin setiap Jumat. Kita akan ke segmen 3 atau segmen terakhir. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan nanti tanyakan kepada beliau, Ustazah Umniah Falsifah. Ini juga masih berkaitan dengan fikih wanita. Mungkin pertanyaan yang pertama kita akan mulai dari banyak seorang muslimah itu ketika bulan suci Ramadan itu mengikuti kajian subuh atau istilahnya kuliah subuh lah, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia sedang haid atau sedang uzur berhalangan syar'i itu, bolehkah seorang wanita ini pergi ke masjid kemudian mengikuti kajian subuh atau kuliah subuh? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya ingin bertanya lagi, apakah ini masuk ke dalam masjidnya apa gimana? Ya mungkin masuk dalam masjidnya atau mungkin bisa di luar, atau batasnya seperti apa seorang wanita yang sedang haid itu bisa mengikuti kajian atau kuliah subuh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk masuk ke masjid bagi orang atau wanita yang sedang haid ya, sebenarnya masuk ke masjid atau al-lubthu fil masjid itu adalah termasuk larangan daripada wanita yang sedang haid, ya, baik itu untuk hanya berdiam diri saja atau bahkan untuk mengikuti kajian, ya sebenarnya itu dilarang, ya. Jadi kalau misalkan hanya lewat saja, ya misalkan hanya lewat, maksudnya lewat tapi masuk dalam masjid, lihajah karena ada hajat, ya itu diperbolehkan tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jika tidak ditakutkan menetes darahnya. Tapi kalau misalkan ditakutkan menetes darahnya, maka diharamkan untuk masuk atau lewat masjid. Jadi solusinya mungkin kalau bagi wanita yang haid ingin mengikuti kajian atau kuliah subuh, mungkin bisa di luar masjid ya. Mungkin kan kalau pakai mikrofon kan bisa kedengaran lah ya. Jadi tidak harus masuk ke dalam masjid gitu. Boleh di teras-teras masjidnya berarti? Iya, tapi serambi juga iya di pinggir masjid tapi juga agak keluar lah. Agak keluar ya, nggak di masjid persis gitu ya. Iya, begitu. Karena kadang juga ada beberapa masjid yang di terasnya itu juga dilakukan sholat di situ juga kan, ya bisa jadi mendingan di luar masjid aja. Yang penting masih terdengar suara dari penceramah itu ya. Ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la uhillu al-masjidah li junubin wala li haidin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, saya tidak menghalalkan bagi seorang yang junub ataupun wanita yang haid masuk ke dalam masjid. Jadi haram, nggak bisa. Tadi itu pertanyaan yang pertama mengenai wanita yang sedang haid bolehkah masuk ke dalam masjid untuk mengikuti kuliah subuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, seperti kita tahu bahwa iktikaf itu sangat dianjurkan, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini bagi laki-laki maupun perempuan. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang muslimah sedang iktikaf di masjid untuk memburu malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah, secara tiba-tiba dari situ dia keluar darah haidnya. Mungkin apa yang bisa dia lakukan setelah itu? Iya, maksudnya tapi hukumnya bagaimana? Iya, hukumnya mungkin bisa dijelaskan. Ya apa namanya? Sebelumnya kita harus tahu dulu iktikaf itu apa ya? Iktikaf menurut bahasa adalah al-lubthu, yakni berdiam diri. Kalau menurut syariat berarti al-lubthu fil masjid biniyatin maksus ya, biniyatin maksusah bisyaksin maksus. Jadi berdiam diri di masjid yang dilakukan oleh orang yang khusus, yakni orang Islam, dan juga dengan niat yang khusus, ya, niat beribadah, ya, bukan niat yang lainnya. Nah, kalau misalkan ada wanita yang beriktikaf di dalam masjid, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah dia iktikaf, kemudian dia mengeluarkan darah haid, maka seketika itu juga iktikafnya batal. Karena memang haid, keluarnya darah haid itu adalah salah satu dari hal-hal yang membatalkan iktikaf. Hal-hal yang membatalkan iktikaf antara lain adalah yang pertama al-junun, gila.
al-mughma alaih yakni ayan, kemudian sakran yakni mabuk, kemudian al-haid ya mengeluarkan darah haid, kemudian junub ya li junubin ya karena junub, dan kemudian atau keluar dari masjid ya tanpa uzur langsung keluar aja, itu seketika itu i'tikafnya batal. Seperti itu. Ya. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari beliau. Terus kita akan beranjak ke pertanyaan pamungkas dari Karimat untuk edisi episode keempat ini. Pertanyaannya adalah mengenai, ini juga sebagai edukasi buat adik-adik kita, terutama perempuan yang mungkin sedang masuki masa balik, terutama wanita, itu mungkin apa perbedaan atau bagaimana kita membedakan antara darah haid, darah nifas, dan juga darah istihadah, karena memang banyak di antara kita itu, terutama anak-anak kita, adik-adik kita itu yang belum paham mengenai perbedaan ketiga darah ini. Mungkin kalau ini dijelaskan secara dasarnya saja ya. Karena sebenarnya untuk membahas tentang darah haid, darah istihadah, darah nifas itu butuh satu kajian yang sangat mendalam ya, khususnya ya adik-adik semuanya ya, wanita-wanita di sana harus belajar ini ya. Jadi mungkin saya jelaskan dikit saja basicnya atau dasarnya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan antara darah haid, istihadah, dan darah nifas ya. Pertama mungkin darah haid dulu ya. Jadi kapan sih kita bisa tahu darah itu adalah darah haid ya? Yang pastinya adalah darah itu keluar setelah umur balik ya, yakni umur 9 tahun takribiyah, yakni 9 tahun kira-kira perkiraan bulan Qamariyah ya. yakni 9 tahun kurang 16 hari perkiraannya seperti itu. Jadi ketika pada umur tersebut kemudian keluar darah haid, maka dipastikan itu darah haid, tapi dengan syarat. Syaratnya yang pertama adalah jika darah itu keluar minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam ya, minimal itu. Jadi kalau kurang dari 24 jam maka dipastikan itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Kemudian syarat yang kedua adalah maksimalnya haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau misalkan lebih dari itu ya, misalkan 16 hari, 17 hari, 18 dan sebagainya, itu dipastikan di antara hari 16 hari atau 17 hari atau berapa itu tadi, dipastikan ada darah haid dan ada darah istihadahnya. Terus pertanyaannya, terus darah istihadahnya mana? Darah haidnya mana? Itu perlu ada kajian khusus nanti ya. Jadi karena orang yang istihadah itu ada banyak macamnya. Jadi tidak semua wanita itu dihukumi satu hukum, nggak bisa ya. Karena kalau sedikit saya jelaskan ya bahwa mustahadah atau wanita yang istihadah itu ada 7 macam ya. Yang pertama ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah, kemudian ada mutahayyirah, kemudian yang keenam ada mu'tadah dzakirah lil waqti dunal qadri, kemudian yang terakhir mu'tadah dzakirah lil qadri dunal waqti. Ada 7 kira-kira mustahadah, dan ini tidak bisa saya jelaskan di sini. Jadi harus ada kajian khusus Jadi secara dasarnya tadi, jadi minimal harus 1 hari 1 malam atau maksimalnya adalah 15 hari 15 malam, dan keluarnya itu adalah di umur haid, yakni diawali umur 9 tahun tadi ya. Kemudian kalau bicara tentang darah nifas ya, apa itu darah nifas? Darah nifas adalah menurut bahasa wiladah, artinya melahirkan. Sedangkan nifas itu adalah darah yang keluar setelah selesainya persalinan bayi, ari-ari dan darah-darah yang keluar bersama bayi ketika sudah selesai ya. Dan keluarnya itu sebelum masa 15 hari setelah melahirkan. Itu yang dinamakan dengan darah nifas. Jadi kalau misalkan darah itu belum selesai nih, contoh misalkan bayinya kembar, melahirkan anak pertama ya, kemudian di antara anak pertama dan anak kedua yang kembar tadi ada darah di antaranya, itu bukan darah nifas, masih darah wiladah. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar ketika sudah selesai semuanya. Jadi ba'da faraghi ar-rahim. Jadi ketika rahim itu sudah kosong semuanya ya. Sudah kosong semuanya, kemudian wiladah ya, mandi wajib wiladah ya. Baru kemudian keluar darah lagi. Itu dinamakan darah
nifas. Kemudian tadi saya bilang sebelum masa 15 hari melahirkan. Jadi kadang ada wanita yang sama sekali tidak mengeluarkan darah nifas sampai 15 hari setelah melahirkan. Kemudian setelah 15 hari melahirkan itu dia keluar darah. Maka itu bukan darah nifas tapi darah haid. Jadi karena 15 hari ini adalah sebagai tanda bahwa suci, dia sudah suci 15 hari. Karena minimal suci adalah 15 hari 15 malam. Ya. Pemirsa HDTV dimanapun Anda berada, dengan penjelasan beliau tadi berakhirlah kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita, dapat menjadi edukasi buat kita, terutama untuk wanita. Dan bukan hanya untuk wanita, tapi untuk laki-laki dan untuk muslim dan muslimah secara umum mengenai kajian fikih, karena fikih merupakan hal yang sangat penting dan harus dipelajari oleh setiap orang Islam. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Umnia yang sudah menularkan, yang sudah memberikan ilmunya tentang fikih wanita ini. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kami beserta kru HDTV undur diri, beserta kru HDTV yang bertugas pamit undur diri pada hadapan pemirsa HDTV. Kita akan berjumpa lagi di next episode. Doakan semoga HDTV subscribe-nya semakin menambah, dan jangan lupa yang terakhir subscribe, like, dan komen channel HDTV agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang bermanfaat untuk umat dan untuk bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.